Kaisar Naga Abadi Chapter 521 Bahasa Indonesia. 521 Wajah Manusia, Hati Binatang. Lu Ming mengambilnya dan membuka toples anggur. Aroma yang kuat langsung menyerang hidungnya. Ini memang anggur yang enak. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Haha, tentu saja anggurnya enak. Ayo, minum. Pria Han tertawa terbahak-bahak dan meneguk anggur beberapa kali. Datang. Musen dan Mulin juga mengangkat toples anggur mereka dan meneguknya beberapa kali. Lu Ming tersenyum dan mengambil toples anggur juga. Dia meneguk beberapa kali dan merasakan aroma anggur yang kaya. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, ini memang anggur yang enak. Di sampingnya, Yao Xuan juga menyesap beberapa kali, dan pipinya memerah. Setelah itu, semua orang merobek daging binatang iblis panggang itu dan memakan serta meminumnya dalam suapan besar dengan anggur buah. Tidak lama kemudian, toples wine pun habis. Bahkan Yao Xuan telah meminum setengah botol. Wajahnya merah dan sangat imut. Mata Han Men hampir keluar dari rongganya. Cahaya menyala-menyala di matanya, dan dia dengan cepat memalingkan wajahnya. Kalian, kapan kalian berencana untuk mengambil tindakan? Saat ini, Lu Ming meletakkan toples anggur dan tiba-tiba bertanya. Dia bertanya tentang Han Men, Musen, dan Mulin. Beberapa dari mereka tercengang dan menunjukkan ekspresi bingung. Apa maksudmu, kakak Lu? Apa maksudmu? Tentu saja kamu akan menyerangku. Lu Ming tersenyum tipis. Wajah Han Men dan yang lainnya berubah drastis, dan sedikit kepanikan melintas di mata mereka. Saudara Lu, kamu pasti bercanda. Mengapa kami menyerangmu? Petik 2. Pria Han tersenyum. Di sampingnya, Yao Xuan juga tampak bingung. Dia mengedipkan matanya yang besar dan menatap Lu Ming. Kamu masih berpura-pura. Kamu pikir itu sempurna, tapi kamu tidak tahu kalau itu penuh kekurangan. Suara Lu Ming perlahan berubah menjadi dingin. Saudara Lu, apakah kamu salah? Wajah pria Han berubah jelek. Salah paham. Hehe. Saat saya memasuki dimensi skala iblis, kalian datang mencari saya dan mengundang saya untuk bergabung dengan tim Anda. Kebetulan sekali. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Saudara Lu, ini benar-benar suatu kebetulan. Saat itu, kami baru saja mengundang Nona Yao Xuan untuk bergabung dengan kami dan kami masih kekurangan satu orang. Saat kami melihat saudara Lu masuk, kami mengundang Anda. Han Men menjelaskan. Oke. Poin ini masuk akal. Namun, kalian terlalu murah hati saat kami menggali kristal elemen tanah tingkat menengah. Kristal makna mendalam tingkat menengah sangatlah berharga. Salah satunya setara dengan 1000 keping kristal makna mendalam bermutu tinggi dan rendah, tapi kalian sangat murah hati. Anda memberikannya kepada saya tanpa memikirkannya. Kebanyakan orang pasti enggan berpisah dengan mereka dan memberiku tatapan penuh gairah, tapi kalian tidak. Ini terlalu tidak normal. Ini sangat sederhana. Kalian hanya ingin memenangkan kepercayaanku. Juga, ketika kami bertemu dengan orang-orang dari keluarga Seng, itu hanyalah pertunjukan yang dilakukan oleh Anda dan keluarga Seng. Orang-orang di keluarga Seng selalu tinggi dan perkasa. Mereka semua sangat bangga. Bagaimana mereka bisa mundur hanya karena beberapa patah kata dari Anda? Petik 2. Orang biasa tidak akan berani melawan keluarga Seng, tapi kalian yang melakukannya. Anda bertindak seolah-olah Anda tidak takut, dan keluarga Seng bahkan mundur. Hehe, ini tidak lebih dari kamu mencoba menurunkan kewaspadaanku dan memenangkan kepercayaanku. Sayangnya, aktingmu terlalu berlebihan. Lu Ming menjelaskan dengan tenang. Wajah Han Men, Musen, dan Mulin berubah jelek. Saat ini, tubuh Yao Xuan tiba-tiba bergetar. Wajahnya menjadi pucat, dan tubuhnya sepertinya kehilangan seluruh kekuatan. Dia tiba-tiba menjadi lunak dan jatuh ke tanah. Apa yang sedang terjadi? Mengapa saya tiba-tiba merasa sangat lemah? Aku bahkan tidak bisa menggunakan esensi sejatiku. Yao Xuan berteriak panik. Pada saat ini, ekspresi Lu Ming juga berubah. Dia menjadi pucat dan tubuhnya sedikit terjatuh ke belakang. Dia meraung, kalian meracuni anggurnya. Racun? Tidak, aku tidak melakukannya. Kakak Lu, tolong jangan katakan itu. Manusia Han membantah. Kamu masih menyangkalnya. Seluruh tubuhku lembut dan aku tidak bisa menggunakan esensi sejatiku. Saya jelas keracunan. Lu Ming meraung dengan marah.
Aku juga diracuni, kenapa kalian semua baik-baik saja? Yao Xuan memandang mereka bertiga dengan panik. Han Men dan dua lainnya memang baik-baik saja. Pria Han mengukur Lu Ming dengan hati-hati, matanya bersinar semakin terang. Lalu, dia tertawa puas, hahaha, Lu Ming, kamu telah diracuni. Anda telah diracuni oleh 10 bubuk pelembut tendon yang harum. Tubuh Anda lemah dan Anda tidak dapat memobilisasi esensi vital Anda. Sekarang, Anda adalah sepotong ikan di talenan. Kalian benar-benar meracuninya. Mengapa? Yao Xuan berteriak tak percaya. Mengapa? Itu semua karena bocah ini melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia bahkan berani menyinggung keluarga Seng. Bukankah dia sedang mencari kematian? Kamu hanyalah alat yang kami gunakan. Han Men melirik Yao Xuan, wajahnya muram, dan dia tidak lagi terlihat sesederhana dan jujur seperti sebelumnya. Ekspresi Musen dan Mulin serupa. Kamu hanya mencoba menurunkan kewaspadaanku dengan mengajak Yao Xuan. Namun ada satu hal lagi yang benar-benar tidak dapat saya pahami. Kata Lu Ming. Oh, ada apa? Saya tidak keberatan menjelaskannya kepada Anda. Kata Han Men sambil tersenyum bangga. Dia tidak takut Lu Ming akan menunda waktu karena semakin lama 10 bubuk pelembut tendon harum digunakan, semakin kuat efeknya. Jika keluarga Seng ingin berurusan denganku, mereka bisa saja mengirim ahli untuk membunuhku. Mengapa mereka mengirimmu untuk mendekatiku dan meracuniku dalam kegelapan? Kultivasi saya tidak cukup kuat sehingga keluarga Seng mengirim seseorang untuk membunuh saya. Kata Lu Ming. Hehe, Lu Ming, mudah sekali bagi keluarga Seng untuk membunuhmu. Tapi bukankah terlalu mudah bagimu untuk membunuhmu begitu saja? Yang diinginkan keluarga Seng adalah reputasimu hancur dan namamu terkenal selama ribuan tahun. Jika kamu melakukan sesuatu pada Yao Xuan dan membunuhnya setelah itu, kami akan tiba di waktu yang tepat dan menjatuhkanmu. Menurut Anda bagaimana para petinggi istana surgawi surga Empyrean akan memandang Anda? Juga, bagaimana rindu Mulan itu memandangmu? Manusia Han mencibir. Lu Ming menyadari. Ternyata inilah tujuan keluarga Seng. Mereka ingin merusak reputasinya. Mereka sangat kejam. Wajah Yao Xuan pucat dan matanya dipenuhi ketakutan. Tubuhnya bergetar ketika dia berteriak, saya tidak tahu apa-apa. Aku mohon padamu, tolong biarkan aku pergi. Melepaskanmu. Bagaimana mungkin? Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan kesialanmu. Han Men mencibir, matanya menyapu tubuh Yao Xuan dan menampakkan cahaya yang menyala-nyala. Lu Ming, aku akan membantumu dengan pantat cewek ini. Haha. Pria Han berjalan menuju Yao Xuan dengan seringai di wajahnya. Jangan mendekat, binatang buas. Tubuh Yao Xuan semakin gemetar saat air mata mengalir di wajahnya. Dia tidak pernah mengira bahwa pria Han, yang awalnya terlihat jujur dan baik hati, akan menjadi orang yang berhati binatang. Yao Xuan, sayang sekali gadis cantik sepertimu mati. Sebelum kamu mati, biarkan aku menikmatimu. Manusia Han tertawa jahat. Di sampingnya, Musen dan Mulin sama-sama mengungkapkan ekspresi iri. Sepertimu telah menipu begitu banyak orang. Buang-buang udara saja hidup di dunia ini. Pada saat ini, Lu Ming menghela nafas sedikit. Lu Ming, kamu diambang kematian dan kamu masih merengek. Anda sedang mencari pemukulan. Mulin mengarahkan tendangan ke wajah Lu Ming. Kaisar Naga Abadi Chapter 522 Bahasa Indonesia. 522 tidak melepaskan satupun. Saat berikutnya, suara tamparan terdengar, sangat jernih dan tajam. Sambil berteriak, tubuh Mulin terbang jauh dan mematahkan pohon besar. Dia jatuh ke tanah dan mengeluarkan seteguk darah. Langkah maju Han Men terhenti di udara, wajahnya menunjukkan ekspresi ngeri, dan seluruh tubuhnya menegang. Wajah Musen dipenuhi dengan keterkejutan. Saat ini, Lu Ming berdiri perlahan. Wajah pucatnya berubah kemerahan. Esensi vital memenuhi tubuhnya dan aura kuat terpancar. Mata Han Men membelalak seolah dia baru saja melihat hantu. Dia berteriak, bagaimana mungkin? Anda jelas telah meminum sebotol anggur dan diracuni oleh 10 bubuk pelembut tendon yang harum. Bahkan tingkat raja di tingkat atas akan menjadi lunak jika dia mengonsumsi 10 bubuk pelembut tendon yang harum. Bagaimana kabarmu masih baik-baik saja? Pria Han berteriak tak percaya.
Aku lupa memberitahumu bahwa racun tidak efektif melawanku. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Suaranya sangat dingin. Dia memiliki garis keturunan 9 naga, sehingga dia bisa melahap racun apapun yang masuk ke tubuhnya. Meskipun 10 bubuk pelembut tendon harum tidak berwarna, tidak berbau, dan sulit dideteksi, 9 garis keturunan naga dapat merasakannya ketika Lu Ming menyesap anggur untuk pertama kalinya dan segera menelan 10 bubuk pelembut tendon harum. Lu Ming berpura-pura tidak tahu apa-apa dan dengan sengaja menghabiskan sebotol anggur. Dia ingin melihat apa yang sedang dilakukan Han Men dan yang lainnya. Tubuh Han Men dan Mu Sen sedikit gemetar. Mereka telah menyaksikan kekuatan tempur Lu Ming melawan orang-orang dari Sekte Mayat Surgawi. Dia bukanlah seseorang yang bisa mereka lawan. Ayo pergi, ayo cepat. Beritahu keluarga Seng. Manusia Han meraung dan mundur pada saat bersamaan. Di sisi lain, Mu Sen juga mundur dengan cepat. Mengenai hutan, mereka tidak peduli. Tidak mudah untuk pergi. Mati. Suara mendesing. Cahaya tombak petir langsung melintasi ruang kosong 10 mil dan menembus dada Mu Sen. Dia terbunuh dalam satu gerakan. Bas. Segera, Lu Ming melemparkan 9 naga langkah menapaki surga dan mengejar Han Men. Tidak, wajah Han Men berubah. Dia melambaikan tangannya dan seberkas cahaya melonjak ke langit. Ini adalah sebuah sinyal. Tolong. Han Men berteriak sambil berlari. Pada saat ini, dia hampir kehabisan akal. Biasanya, ia berhasil mendapatkan kepercayaan banyak orang dengan berpenampilan sederhana dan jujur. Dia diam-diam telah merugikan banyak orang. Dia merasa sangat segar saat melihat orang-orang yang mulai mempercayainya mati di hadapannya. Sekarang, ketika dia melihat Mu Sen telah terbunuh, dia merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya dan sangat ketakutan. Mati. Langkah menghentak 9 naga surga begitu cepat sehingga dia bisa menyusul manusia Han dalam sekejap. Tidak, jangan bunuh aku, tolong. Pria Han berteriak histeris dan lari menyelamatkan nyawanya. Namun, semuanya sia-sia. Tombak petir yang menakutkan menembus udara dan membuat lubang besar di dada manusia Han. Tidak, aku tidak ingin mati. Selamatkan aku. Melihat lubang besar di dadanya, manusia Han masih hidup, dan dia berteriak ketakutan. Matanya dipenuhi penyesalan. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan pernah setuju keluarga Seng berurusan dengan Lu Ming. Sayangnya, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Lu Ming memandangnya dengan dingin. Haha, Lu Ming, kamu telah menyinggung keluarga Seng. Anda tidak akan bisa hidup. Cepat atau lambat kamu harus turun dan menemaniku. Aku akan menunggumu di bawah sana. Melihat bahwa dia tidak akan hidup, Han Men mengumpat dengan marah. Kemudian, kekuatan hidupnya hilang, dan tubuhnya jatuh ke tanah. Esensi vital Lu Ming digulung dan cincin penyimpanan Han Men diambil. Kemudian, kekuatan melahap meledak dan melahap esensi darah Han Men. Dalam sekejap, dia muncul di samping Mulin. Saat Mulin berteriak ketakutan, dia ditikam sampai mati. Ledakan. Saat ini, suara gemuruh yang keras terdengar dari kejauhan. Itu adalah suara dentuman sonik yang disebabkan oleh seniman bela diri yang terbang terlalu cepat. Beberapa orang telah datang, dan jumlahnya cukup banyak, puluhan. Semuanya ahli. Ada 5 atau 6 aura yang sangat dalam dan sangat tebal. Orang-orang dari klan Seng datang dengan cepat. Selain itu, sebenarnya ada 5 tingkatan raja yang lebih rendah. Mata Lu Ming berkedip dan sosoknya bersinar. Dia mengambil esensi darah dan cincin penyimpanan Mu Sen. Selamatkan aku. Yao Xuan berseru. Ekspresi Lu Ming berubah dan dia muncul di samping Yao Xuan. Dia memeluk pinggangnya dan terbang ke langit, terbang ke kejauhan. Yao Xuan terlibat karena dia. Bukan gaya Lu Ming untuk meninggalkannya. Sial, itu Lu Ming, Han Men, dan sampah lainnya. Mereka bahkan tidak bisa melakukan hal seperti itu. Kejar dia dan bunuh dia. Raungan marah terdengar. Mengejar. Bas. Dan EBSP, suara mendesing. Setidaknya ada 20 orang yang mengejar Lu Ming dengan kecepatan tinggi. Udara suci, kekuatan suci, angin suci, dan sungai suci. Mata Lu Ming berkilat dan dia melihat beberapa wajah yang dikenalnya di antara kerumunan. Saya tidak akan bermain dengan kalian sekarang,
Tetapi setelah kultivasi saya meningkat, saya tidak akan melepaskan satu pun dari kalian. Luming mendengus dingin dan segera melemparkan 9 langkah-langkah surgawi naga. Dengan 9 langkah-langkah surga naga, kecepatannya luar biasa cepat, dan dia bisa terbang 100 mil dalam sekejap. Sesaat kemudian, orang-orang dari keluarga Seng ditinggalkan oleh Lu Ming dan menghilang. Lu Ming tidak berhenti. Dia terus terbang sekitar 100.000 mil sebelum dia menemukan gua bawah tanah yang sangat tersembunyi dan memasukinya. Orang-orang dari keluarga Seng berhenti 100.000 mil jauhnya dari Lu Ming. Yang memimpin mereka adalah Sein Jade. Saat ini, wajah Seng Yu sangat jelek. Dia meraung, cari. Kita harus menemukan Lu Ming, Bestart ini. Ya, segera, 20 orang jenius dari keluarga Seng dibagi menjadi 5 tim. Setiap tim dipimpin oleh raja tingkat bawah. Mereka berpencar dan terus mengejar. Lu Ming membawa Yao Xuan dan memasuki gua bawah tanah. Lu, saudaraku, turunkan aku. Yao Xuan memanggil dengan lembut. Oh, Lu Ming mengangguk dan menurunkan Yao Xuan dengan lembut. Batuk, batuk, Nona Yao Xuan, efek dari 10 bubuk pelembut tendon yang harum akan hilang dalam 3 hari. Kamu bisa tinggal di sini sekarang dan pergi sendiri 3 hari kemudian. Kata Lu Ming. Kamu, kemana kamu ingin pergi? Yao Xuan bertanya. Aku, tentu saja, saya mencari sampah keluarga Seng. Lu Ming tersenyum dingin. Temukan keluarga Seng. Yao Xuan berseru kaget. Lu Ming sebenarnya berani mencari keluarga Seng. Sekarang, bukankah seharusnya mereka menghindari keluarga Seng? Dia tidak bisa memahaminya. Nona Yao, selamat tinggal. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan meninggalkan gua bawah tanah. Dia muncul di pohon kuno. Setelah beberapa saat, Lu Ming mendapat ide dan muncul di kuil tertinggi. Saya tidak tahu berapa banyak kristal spiritual yang ada. Itu seharusnya cukup bagiku untuk menerobos ke alam Raja Bela Diri tingkat ketiga. Lu Ming mengeluarkan cincin penyimpanan Hanmen dan 2 lainnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Kaisar Naga Abadi Chapter 523 Bahasa Indonesia. 523 Membunuh Raja Tingkat Bawah. Segera, pikiran Lu Ming tenggelam ke dalam beberapa cincin penyimpanan. Lu Ming tidak peduli dengan barang lainnya. Dia pertama kali membersihkan semua kristal spiritual kualitas terbaik. Hanmen, Musen, dan Mulin memiliki total sekitar 100.000 kristal spiritual kualitas terbaik. Selain 60.000 keping kristal spiritual kelas atas yang awalnya dimiliki Lu Ming, dia sekarang memiliki total 160.000 keping kristal spiritual kelas atas. 160.000 kristal spiritual dengan kualitas terbaik sudah cukup bagiku untuk menerobos ke ranah Raja Bela Diri ke-55-3. Mata Lu Ming berkedip. Dia melambaikan tangannya dan 20.000 keping kristal spiritual kelas atas melayang di udara. Bang, bang, bang. Seluruh 20.000 keping kristal spiritual kelas atas meledak. Lu Ming mengendalikan 9 garis keturunan naga dan melahap semua ki spiritual dalam kristal spiritual kelas atas. Dia kemudian mulai menerobos ke alam Raja Bela Diri tingkat ketiga. Segera, 20.000 keping kristal roh kelas atas dimurnikan dan Lu Ming mengeluarkan 20.000 keping lainnya. 20.000. Segera, Lu Ming telah memurnikan total 120.000 keping kristal roh kelas atas. Merusak. Esensi penting yang diubah dari 120.000 keping kristal spiritual tertinggi sangatlah luas dan kaya. Energi sejati yang sangat besar melonjak dan menyerang alam Raja Bela Diri tingkat 3. Ledakan. Sesaat kemudian, terdengar ledakan keras dan aura di tubuh Lu Ming meluas dengan cepat. Dia telah menembus alam Raja Bela Diri tingkat ketiga. Setelah menghabiskan 120.000 keping kristal spiritual kelas atas, kultivasi Lu Ming akhirnya berhasil menembus alam Raja Bela Diri tingkat ketiga, dan kekuatannya meningkat pesat. Melanjutkan, Lu Ming hanya mengeluarkan 40.000 keping kristal roh kelas atas terakhir dan melahap semuanya untuk meningkatkan budidayanya. Segera, 40.000 keping kristal roh kelas atas terakhir semuanya diubah menjadi inti penting Lu Ming. Tingkat kultivasi Lu Ming telah mencapai puncak tahap awal alam Raja Bela Diri tingkat ketiga, tetapi dia belum menembus ke tahap tengah. Di ranah Raja Bela Diri LV3, jumlah kristal spiritual tertinggi yang diperlukan untuk sebuah terobosan telah meningkat.
Tahap awal alam Raja Bela Diri LV3. Aku bertanya-tanya bagaimana dia akan menghadapi Raja tingkat rendah. Petik 2. Mata Luming berkedip. Pada saat berikutnya, dia meninggalkan kuil tertinggi dan terbang ke langit, terbang kembali ke tempat dia datang. Segera, puluhan ribu mil ditempuh dalam sekejap. Tiba-tiba, Luming berhenti. Di depannya, ada 6 sosok yang terbang dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba, Luming, itu Luming di depan. Luming ada di depan. Mempercepat. Jangan biarkan dia kabur. Beberapa raungan keras terdengar dan 6 sosok bergegas menuju Luming dengan kecepatan kilat. Keenam orang ini adalah 6 pemuda dari keluarga Seng. Luming berdiri dalam kehampaan, tidak bergerak. Ruangan itu bergetar dan 6 pemuda dari keluarga Seng terbang, mengelilingi Luming. Aura yang melonjak muncul dari pemuda keluarga Seng tanpa penyembunyian apapun. 1 ranah Raja Bela Diri LV4 tingkat menengah, 3 ranah Raja Bela Diri LV3, dan 2 ranah Raja Bela Diri LV2. Luming mengalihkan pandangannya ke 6 pemuda dari keluarga Seng dan sangat jelas tentang kultivasi mereka. Haha, orang ini sebenarnya tidak lari. Mungkinkah dia takut dan konyol? Petik 2. Apapun yang terjadi, penghargaan ini milik kami. Beberapa pemuda dari keluarga Seng tertawa dan memandang Luming dengan ekspresi mengejek seolah-olah mereka bisa memanipulasi Luming sesuka hati. Hati-hati saat menyerang nanti. Orang ini tidak sederhana. Tingkat raja tingkat bawah mengerutkan kening. Dengan adanyamu, saudara Qiang, orang ini tidak akan bisa berbuat banyak. Pemuda lain tertawa. Kekuatan tempur Luming kuat, tapi masih ada celah antara dia dan raja tingkat rendah. Mereka sangat yakin. Apakah kamu sudah selesai dengan omong kosongmu? Jika ya, kamu bisa mati. Saat ini, Luming berbicara. Apa? Keenam pemuda dari keluarga Seng sedikit terkejut. Ledakan. Basis budidaya Luming meletus, dan kilatan tombak besar tersapu. Cahaya tombak menyapu ke segala arah. Tidak baik. Ekspresi keenam pemuda itu berubah drastis. Pemimpin kelompok itu, Raja Suci tingkat rendah, meledak dengan aura yang menakutkan. Dia menebas dengan pedangnya, dan bumi tingkat pertama yang lebih rendah akan meledak. 5 pemuda lainnya juga mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Ini karena tembakan Luming membuat mereka merasakan bahaya. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah 6 ledakan berturut-turut, 5 pemuda dari keluarga Seng dipaksa mundur seperti bola meriam. Bahkan tubuh Seng Qiang gemetar. Dia mundur 9 langkah ke udara sebelum berhenti. Dengan kehebatan bertarungmu, bagaimana ini mungkin? Mata Seng Qiang dipenuhi rasa tidak percaya. Luming benar-benar bisa memaksanya mundur dengan 1 tembakan. Bagaimana mungkin? Itu adalah tingkat raja di tingkat bawah. Tingkat raja awal hanya biasa saja. Membunuh. Luming berteriak dingin dan maju selangkah. Sosok Luming tiba-tiba menghilang setelah dia mengambil langkah itu. Dia tidak menyerang Seng Qiang, tetapi terhadap 5 lainnya. Tidak bagus, mundur, kalian cepat mundur. Ekspresi Seng Qiang berubah drastis. Dia meraung dan terbang mengejar Luming. Suara mendesing. Suara mendesing. Namun, kecepatan Luming terlalu cepat. Dalam sekejap, dia muncul di depan 2 pemuda kerajaan bela diri tingkat ketiga. 2 sinar cahaya tombak yang tajam dikirim ke arah mereka berdua. Ah! Tidak, mereka berdua meraung kaget dan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk memblokirnya. Namun, sekarang Luming telah mencapai alam Raja Bela Diri tingkat ketiga, bagaimana mungkin mereka bisa melawannya? Perbedaannya terlalu besar. Puff, puff. 2 lampu tombak menembus tenggorokan 2 orang. Darah mengucur dari keduanya, dan mereka langsung mati. Kekuatan melahap meledak dan melahap esensi darah mereka. Pada saat yang sama, Luming menggunakan inti esensialnya untuk menyapu cincin penyimpanan mereka dan memasukkannya ke dalam kuil tertinggi. Kemudian, dalam sekejap, dia menyerang 3 orang lainnya. Mereka bertiga ketakutan dan lari menyelamatkan diri. Namun, langkah menapaki surga 9 naga Luming terlalu cepat bagi mereka untuk melarikan diri. Dengan 3 teriakan berturut-turut, 3 pemuda keluarga Seng yang tersisa semuanya dibunuh oleh Luming. Tentu saja, Luming tidak akan melepaskan cincin penyimpanan dan sari darahnya. Sial, sial, beraninya kamu membunuh pahlawan keluarga Seng. Luming, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu.
Seng Qiang berteriak histeris saat dia melihat 5 pemuda dari keluarga Seng dibunuh. Sekarang giliranmu. Lu Ming memandang Seng Qiang. Haha, kamu masih ingin membunuhku. Saya akui bahwa kekuatan tempur Anda memang kuat dan telah melampaui saya, tetapi itu hanya sedikit. Saya bertekad untuk pergi, jadi bagaimana Anda bisa menahan saya di sini? Lu Ming, tunggu saja balas dendam keluarga Seng. Seng Qiang tertawa dingin dan hendak mundur. Mati, serangan jalur Gokudo. Tubuh Lu Ming bergoyang seperti naga. Dia menjadi satu dengan tombak dan melancarkan serangan yang mengejutkan. Serangan ini menembus kehampaan dan langsung muncul di depan Seng Qiang. Murid Seng Qiang berkontraksi dengan tajam. Tembakan Lu Ming membuatnya merasakan ancaman yang fatal. Blokir, blokir. Seng Qiang meraung di dalam hatinya saat dia mengedarkan konsep bumi tingkat pertama yang lebih rendah hingga ekstrim. Energi spiritual bumi di dunia berkumpul dengan liar, membentuk loh batu yang menghalangi di depannya. Dalam sekejap, Seng Qiang telah meletakkan 99 loh batu. Konsep bumi paling ahli dalam pertahanan. Tetapi, bang, 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 tablet batu itu seperti kertas di bawah sinar tombak Lu Ming. Dalam sekejap, 99 ledakan terdengar dan 99 loh batu tertembus, meninggalkan lubang yang terang dari depan dan belakang. Puff! Cahaya darah keluar dan sebuah lubang muncul di antara alis Seng Qiang. Kaisar Naga Abadi Chapter 524 Bahasa Indonesia. Anda, mata Seng Qiang selebar ikan mati, dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak pernah menyangka bahwa pertahanan yang paling dia banggakan akan begitu rapuh dan rentan dalam menghadapi serangan Lu Ming. Bas, saat dia menyimpan tombaknya, kekuatan hidup Seng Qiang benar-benar padam. Karena kamu ingin membunuhku, kamu harus bersiap untuk dibunuh olehku. Lu Ming bergumam dan melahap esensi darah Seng Qiang. Dia mengambil cincin penyimpanannya dan meninggalkan tempat itu. Sesaat kemudian, Lu Ming muncul puluhan ribu mil jauhnya dan memasuki kuil tertinggi. Dia duduk bersila dan mulai memurnikan esensi darah. Semua esensi darah yang telah dimakan Lu Ming selama periode waktu ini digunakan untuk meningkatkan 9 garis keturunan naga miliknya. Ini karena dengan budidaya Lu Ming saat ini, esensi darah prajurit yang tingkat budidayanya lebih rendah atau serupa dengannya tidak akan banyak membantu budidayanya. Dia mungkin juga mencoba yang terbaik untuk meningkatkan level meridian darahnya. Esensi darah yang dimurnikan juga dapat digunakan untuk meningkatkan tingkat garis keturunannya. 9 garis keturunan naga melayang di atas kepala Lu Ming. Tubuhnya yang berkelok-kelok diliputi cahaya berdarah. 6 cakra perak bersinar dengan cahaya perak dan cemerlang. Setengah jam kemudian, kekuatan esensi darah telah dimurnikan sepenuhnya. Sayangnya, 9 garis keturunan naga miliknya masih belum berkembang. Itu masih di tingkat ke-6 dari tingkat raja. Hampir, aku merasa seperti aku hanya berjarak sedikit. Mata Lu Ming berbinar. Dia merasa garis keturunan 9 naga miliknya tinggal sedikit lagi untuk maju. Mari kita lihat berapa banyak kristal yang ada. Kemudian, Lu Ming mengeluarkan cincin penyimpanan Seng Qiang dan 6 pemuda lainnya dari keluarga Seng dan menumpuk semua kristal spiritual kualitas terbaik bersama-sama. 180.000. Ada total 180.000 kristal spiritual tertinggi di cincin penyimpanan 6 pemuda dari keluarga Seng. Baiklah, ayo terus tingkatkan kultivasi kita. Setelah itu, Lu Ming mulai memurnikan kristal roh tingkat tertinggi dengan panik untuk meningkatkan budidayanya. Setelah mencapai ranah Raja Bela Diri LV3, jumlah energi yang dibutuhkan untuk maju menjadi lebih besar. Lu Ming telah menyempurnakan total 80.000 keping kristal spiritual kelas atas untuk maju dari tahap awal alam Raja Bela Diri tingkat ketiga ke tahap tengah. Dia menyempurnakan 80.000 keping lainnya dan maju ke ranah Raja Bela Diri LV3. Dia hanya memiliki 20.000 kristal spiritual tertinggi yang tersisa. Keluarga Seng, lanjutkan. Setelah itu, Lu Ming meninggalkan kuil tertinggi dan terbang di langit, berencana untuk terus memburu orang-orang dari keluarga Seng. Karena keluarga Seng memburunya, dia akan memburu mereka kembali. 2 jam kemudian, Lu Ming membunuh 5 pemuda keluarga Seng di hutan. Salah satunya adalah seniman bela diri tingkat lanjut di ranah Raja Bela Diri. Kali ini, Lu Ming menerima 150.000 item kelas atas. Setelah menemukan tempat,
Lu Ming terus menyempurnakan kristal roh tingkat tertinggi. Tidak lama setelah Lu Ming pergi, lebih dari selusin sosok muncul di langit di atas hutan. Mereka adalah Seng Yu dan yang lainnya. Pada saat ini, mata Seng Yu sangat dingin, dan niat membunuh yang kuat hampir terwujud. Brengsek, mungkinkah Lu Ming, kecil itu, yang melakukannya? Kamu harus mati. Seng Yu berkata dengan suara dingin. Tidak peduli siapa yang melakukannya, mereka harus mati. Sekarang, panggil sekelompok orang untuk bertindak sebagai umpan dan memancing musuh keluar. Kalian ikuti saya dan berbaring dalam penyergapan di sekitar. Lalu, Seng Yu memesan. Kemudian, selusin dari mereka tersebar dan menghilang ke langit. Pada saat ini, Lu Ming sepenuhnya fokus pada pemurnian kristal roh tingkat tertinggi. Tidak lama kemudian, 80.000 keping kristal spiritual lainnya dimurnikan. Kultivasi Lu Ming telah menembus ke puncak alam Raja Bela Diri tingkat ketiga. Setelah itu, Lu Ming memurnikan 70.000 keping kristal spiritual yang tersisa dan meningkatkan budidayanya hingga batas puncak alam Raja Bela Diri tingkat ketiga. Langkah selanjutnya adalah menerobos ke alam Raja Bela Diri tingkat keempat. Begitu dia mencapai ranah Raja Bela Diri LV4, dia akan menjadi raja tingkat di tingkat bawah. Namun, dia tidak tahu berapa banyak kristal spiritual tertinggi yang dia perlukan untuk menerobos ke tingkat yang lebih rendah. Keluarga Seng, kamu akan bertanggung jawab atas semua kristal spiritual kelas atas yang aku butuhkan. Bibir Lu Ming membentuk senyuman dingin. Dia kemudian meninggalkan kuil tertinggi dan terbang di langit untuk mencari keluarga Seng. Setengah jam kemudian, keluarga Seng, Lu Ming melihat ke depan. Di depannya, ada 5 pemuda dari keluarga Seng terbang dengan kecepatan tinggi di angkasa. Lu Ming, itu Lu Ming. Kelilingi dia, jangan biarkan dia kabur. 5 pemuda dari keluarga Seng mengepung Lu Ming. Orang yang memimpin adalah seseorang yang dikenal Lu Ming, Seng Jiang. Lu Ming, kemana kamu bisa lari sekarang? Wajah Seng Jiang muram. Berlari, kenapa aku harus lari? Dengan kalian memberiku kristal, kenapa aku harus lari? Lu Ming tersenyum tipis. Bagaimana apanya? Mata Seng Jiang menjadi dingin, dan niat membunuh muncul. Dia berteriak, mungkinkah kamu membunuh 2 kelompok orang itu? Lu Ming tersenyum tapi tidak mengatakan apapun. Perjanjian ini dianggap sebagai perjanjian diam-diam. Sial, Lu Ming. Anda telah memakan kantong Empedu Naga. Beraninya kamu membunuh begitu banyak pahlawan keluarga Seng. Izinkan saya memberitahu Anda, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Bahkan jika Tuan Istana maju ke depan, kamu sudah mati. Seng Jiang meraung marah. Keluarga Sengmu bertekad membunuhku. Tidak bisakah aku melawan dan menunggu untuk dibunuh olehmu? Sungguh menggelikan. Selama aku membunuh kalian semua, siapa yang akan tahu kalau aku yang melakukannya? Lu Ming mendengus dingin, matanya berkedip karena niat membunuh. Lu Ming, siapa yang bisa kamu bunuh? Saat ini, raungan marah terdengar di langit. Di awan yang tinggi di langit, suara hembusan udara terdengar, dan 12 sosok muncul. Pemimpinnya adalah Sein Jade, dan di sampingnya ada tingkat raja tingkat bawah, ahli ranah Raja Bela Diri LV4 Puncak. Di belakang mereka, langit suci, kekuatan suci, dan angin suci semuanya ada di antara mereka. Sekelompok orang menyebar ke segala arah dan memblokir semua rute pelarian Lu Ming. Tatapan Lu Ming sedikit berubah. Jadi, kamu mencoba memancingku keluar. Sudah terlambat untuk mengetahuinya sekarang. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri. Mata Seng Yu dipenuhi dengan niat membunuh, dan aura menakutkan terpancar darinya. Puncak Kerajaan Bela Diri LV5. Tatapan Lu Ming berubah menjadi sangat serius. Ada kesenjangan kecil antara ranah Raja Bela Diri LV3 dan LV4. Meskipun ada perbedaan 1 tingkat dalam budidaya, setidaknya ada perbedaan 2 tingkat dalam kekuatan tempur. Adapun puncak alam Raja Bela Diri ke-555, tidak dapat disangkal bahwa dia bahkan lebih kuat dan Lu Ming tidak bisa mengalahkannya. Kalian bekerja sama untuk membentuk formasi untuk mencegah dia melarikan diri. Aku akan membunuhnya, kamu sedang mencari kematian. Seng Yu baru saja memberi perintah, tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia meraung. Itu karena Lu Ming tiba-tiba bergerak. Suara mendesing.
Cahaya tombak menembus udara. Sebanyak lebih dari 10 pancaran tombak menusuk lebih dari 10 pemuda dari keluarga Seng. Dengan budidaya Luming saat ini di puncak alam Raja Bela Diri tingkat ketiga, tidak ada seorang pun di bawah alam Raja Bela Diri tingkat bawah yang dapat menahan serangan sengitnya. Bahkan jika para pemuda dari keluarga Seng siap untuk bertahan, itu masih belum cukup. Puff, puff, darah berceceran di mana-mana dan jeritan terdengar. Dalam sekejap, 10 pemuda dari keluarga Seng tertusuk cahaya tombak dan jatuh ke tanah sambil berteriak. Di antara mereka adalah Sein Win dan Sein Might. Di sisi lain, karena budidaya Seng Kong lemah, dia telah berdiri di belakang sebelumnya dan berhasil melarikan diri. Namun, saat ini, wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar tanpa henti. Menyaksikan 10 orang jenius dari keluarga Seng yang lebih kuat darinya dibunuh, Seng Kong sangat ketakutan hingga dia hampir kencing di celana. Dia mundur dengan panik. Ah! Sial! Mati! 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 Sein Jade meraung histeris, dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Cahaya pedang sebening kristal dan menakutkan menebas Luming. Dentang! Luming memblokirnya dengan tombak panjangnya, tetapi dia terkena pedang itu dan tubuhnya gemetar. Bunuh-bunuh! Pedang Sein Jade memiliki keunggulan. Pedang yang bersinar di belakangnya menyapu ke arah Luming seperti badai, menenggelamkannya sepenuhnya. Luming bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Kaisar Naga Abadi Chapter 525 Bahasa Indonesia 525 Bab 525 Putus Asa. Serangan Naga Sejati. Luming menusukkan tombaknya ke depan dan naga sejati 3 warna terbang keluar. Namun, itu langsung dibubarkan oleh suar pedang Sein Jade. Sein Jade selalu menjadi seorang jenius yang luar biasa, dan dalam hal kekuatan tempur, Raja Bela Diri LV 53 tingkat lebih tinggi dari Raja Bela Diri LV 3. Luming sama sekali bukan tandingannya dan berada dalam posisi yang dirugikan. Membunuh. Seng Jiang dan ahli alam Raja Bela Diri puncak LV 4 lainnya mengepung Luming. Keduanya jenius di puncak alam Raja Bela Diri tingkat keempat. Ketika mereka melepaskan kekuatan penuh mereka, kekuatan tempur mereka sangat menakutkan. Mereka merupakan ancaman fatal bagi Luming. Dengan ketiganya bekerja sama, Luming benar-benar kewalahan oleh badai serangan. Garis keturunan 9 naga, melahapnya. Garis keturunan kedua, aktifkan. Luming juga berusaha sekuat tenaga, menggunakan segala kemampuannya. Mengaum, garis keturunan 9 naga meraung, dan kekuatan melahap meledak. Hal ini membuat wajah ketiga orang tersebut sedikit berubah, karena mereka merasakan kekuatan esensi darah di tubuh mereka berfluktuasi. Tentu saja, kekuatan tempur mereka juga berkurang. Jika bukan karena ini, Luming tidak akan mampu menahannya. Apa yang kita lakukan? Kita tidak bisa terus seperti ini. Pikiran Luming berpacu. Pada saat ini, jika Luming menggunakan pukulan ekstrim, dia yakin bahwa dia bisa membunuh salah satu dari 2 seniman bela diri alam Raja Bela Diri LV 4. Namun, untuk menggunakan serangan ekstrim, dia perlu melepaskan sebagian besar kekuatannya dalam sekejap dan akan melemah untuk sementara waktu. Mungkin hanya berlangsung beberapa tarikan napas, namun tetap saja berakibat fatal. Sosok seperti Sein Jade tidak akan pernah melepaskan kesempatan apapun. Jika dia menggunakan pukulan ekstrim pada Sein Jade, Luming tidak yakin dia bisa membunuhnya. Bagaimanapun, perbedaannya terlalu besar. Matilah, Luming, mati. Di kejauhan, Seng Kong menggeram dan menunjukkan ekspresi gembira. Tidak peduli betapa berbakatnya dia harus mati jika berani menyinggung keluarga Seng. Ledakan, ledakan, Luming bertarung sekuat tenaga dan memblokir lebih dari 10 gerakan berturut-turut. Tubuhnya bergetar dan serta darahnya bergejolak. Dia tidak hati-hati dan ada pisau di punggungnya, menyebabkan darah mengalir. Dandan, hancurkan. Luming tiba-tiba menepuk dandan. Bas! Itu bersinar dan meluas dengan cepat, terbang menuju Sein Jade dan menghancurkannya secara langsung. Ekspresi Seng Yu berubah drastis. Dengan lambaian tangannya, jaring besar muncul dari udara tipis. Itu bersinar terang dan menutupi langit saat menyelimuti Dandan. Tentu saja, Dandan tidak menyangka pihak lain akan tiba-tiba mengeluarkan jaring besar. Dia ingin mundur, tapi sudah terlambat dan dia tertangkap oleh jaring besar. Dandan bergegas ke sana kemari,
namun untuk sesaat, dia tidak bisa keluar. Ekspresi Lu Ming berubah. Ia tidak menyangka pihak lain akan mengeluarkan jaring yang besar dan Dandan tertahan oleh jaring sebesar itu. Dandan tidak takut pada hal-hal yang bersifat energi, tetapi dia tidak bisa terburu-buru melakukan hal-hal fisik. Haha, mari kita lihat trik apa lagi yang kamu punya. Mati. Seng Yu tertawa liar. Faktanya, dia sangat terkejut. Sulit dipercaya Lu Ming bisa menahan begitu banyak gerakan dari mereka bertiga. Orang yang paling terkejut tetaplah Seng Jiang. Sebelumnya, ketika Lu Ming baru saja tiba di kota Tianxuan, dia menyerang Lu Ming. Pada saat itu, meskipun Lu Ming tidak lemah, jalan masih panjang sebelum dia bisa dibandingkan dengannya. Tapi sekarang, kekuatan tempur Lu Ming telah melampaui dirinya. Bagaimana ini mungkin? Sudah berapa lama? Ini terlalu mengerikan. Bunuh, kita harus membunuh kecil ini, monster ini. Seng Jiang meraung di dalam hatinya, dan serangannya menjadi lebih ganas. Puff! Dada Lu Ming dipukul dan darah muncrat. Kamu ingin membunuhku? Bermimpilah. Lu Ming meraung, tatapan kejam muncul di matanya. Bas! Tombak panjang itu bergetar dan seluruh kekuatan Lu Ming melonjak menuju tombak panjang itu. Dengan memutar tubuhnya, tulang punggungnya menggerakkan tombak seperti naga, berubah menjadi cahaya tombak dan menusuk ke arah sungai suci. Serangan ekstrim. Sekarang, dia hanya bisa mempertaruhkan nyawanya. Suara mendesing. Serangan jalur Gokudo bisa menembus segalanya. Seng Jiang langsung merasa kedinginan, dan rambutnya berdiri tegak, seolah dewa kematian sedang mendekatinya. Mundur, mundur, mundur. Seng Jiang meraung dan mundur dengan putus asa. Dia tahu jika dia tidak mundur, dia akan mati. Namun, pada saat berikutnya, dia menyadari bahwa tidak ada gunanya mundur. Tombak Lu Ming terlalu cepat dan bisa menyusulnya dalam sekejap. Tidak, Seng Jiang meraung marah, matanya hampir berdarah. Namun, saat berikutnya, puci. Sinar tombak tajam yang tiada taraf menembus ruang di antara alisnya. Seng Jiang, mati. Namun, pada saat ini, tubuh Lu Ming terasa lemah karena dia telah menggunakan sejumlah besar inti esensial untuk melancarkan pukulan ekstrim. Meskipun dia dapat dengan cepat memulihkan sebagian dari inti esensialnya, itu sudah terlambat. Mati mati mati. Sein Jade menyerang Lu Ming dengan marah. Cahaya pedang yang menakutkan sepertinya mampu membelah segalanya. Blokir. Mata Lu Ming membelalak. Dia mengumpulkan sedikit inti penting yang dia miliki dan menyiapkan lapisan pertahanan di depannya. Pada saat yang sama, kekuatan melahap garis keturunan 9 naga menyebar di depannya. Bang! Saat berikutnya, Lu Ming masih terlempar dan dia memuntahkan seteguk besar darah. Luka dalam muncul di dadanya. Itu begitu dalam sehingga tulangnya terlihat dan hampir membelah jantungnya. Sinar pedang yang menakutkan masuk ke dalam tubuh Lu Ming dengan panik. Lu Ming mengedarkan teknik naga perang yang sebenarnya dengan panik, mengerahkan esensi vitalnya untuk melawan. Namun, akibatnya Lu Ming terus-menerus mengeluarkan beberapa suap darah dan wajahnya menjadi pucat. Dia terluka parah akibat serangan tadi. Lu Ming, aku akan mengulitimu hidup-hidup dan mencabut uratmu. Sein Jade meraung. Wajah pemuda kerajaan bela diri LV4 puncak lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Jika tembakan itu ditujukan padanya, dialah yang akan mati. Memikirkan hal ini, dia merasakan gelombang ketakutan. Haha, dari keluarga Seng, tidak mudah membunuhku. Ayo, selanjutnya aku akan membunuhmu. Lu Ming tertawa dan mengarahkan tombak panjangnya ke puncak pemuda kerajaan bela diri LV4 lainnya. Ini membuat wajahnya semakin pucat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah. Tak jauh dari situ, ada 4 pemuda lainnya dari keluarga Seng. Wajah mereka juga pucat saat mereka memandang Lu Ming dengan ketakutan. Kekuatan Lu Ming telah melampaui ekspektasi semua orang. Tragis. Kali ini, keluarga Seng terlalu tragis. Ketika mereka memasuki dimensi skala iblis, totalnya ada 28 orang. Mereka semua jenius dan elit dari keluarga Seng. Mereka telah menghabiskan banyak sumber daya untuk memeliharanya. Namun kini, hanya tersisa 6 orang. Itu terlalu tragis. Bahkan jika mereka bisa membunuh Lu Ming, mereka akan menderita kerugian besar. Jika petinggi keluarga Seng mengetahuinya, mereka semua akan dihukum. Pantas saja Seng Yu sangat marah. Kecil,
Kamu tidak akan bisa membunuh satupun dari mereka. Teknik pedang pemecah surga. Mati. Saint Jade meraung, dan cahaya pedang yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, tubuhnya menyusut seolah-olah seluruh esensi, ki, dan darahnya telah tersedot. Saat tubuhnya menyusut, cahaya pedang di tubuhnya menjadi lebih menakutkan. Sepertinya cahaya pedang itu bisa membelah langit. Kekuatan auranya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Keterampilan rahasia. Keterampilan rahasia yang sangat kuat. Sekilas Lu Ming tahu bahwa Saint Jade telah mengeluarkan keterampilan rahasia. Jelas sekali, teknik rahasia ini memiliki efek samping yang kuat. Itu akan mengekstrak esensi dan darah tubuh manusia, tapi kekuatannya sangat menakutkan. Kaisar Naga Abadi Chapter 526 Bahasa Indonesia 526 Bab 526 Pembalikan. Mundur, mundur, Lu Ming mundur dengan panik. Dia merasakan krisis yang fatal. Dengan luka-lukanya saat ini, mustahil baginya untuk menggunakan langkah 9 naga yang menapaki surga. Jika Lu Ming menggunakan 9 langkah-langkah naga, tekanan mengerikan dari langit dan bumi mungkin akan menghancurkan hatinya. Lukanya begitu dalam hingga jantungnya hampir terbuka. Dia hanya bisa mundur, membunuh, mati. Seng Yu meraung. Dia dan pedangnya sepertinya menyatu menjadi satu, berubah menjadi cahaya pedang yang menakutkan. Itu menembus kehampaan dan muncul di depan Lu Ming, menebas kepalanya. Lu Ming menggunakan tombak panjangnya untuk memblokir serangan dari atas. Dentang. Tombak penakluk iblis mulai bergerak cepat. Lu Ming merasakan kekuatan yang mengerikan menghantam tombak penakluk iblis itu, menyebabkannya bergetar dengan cepat. Kekuatan mengerikan itu membuat lengan Lu Ming mati rasa dan dia tidak bisa menahan tombak penakluk iblis itu. Suara mendesing. Tombak penakluk iblis dikirim terbang. Cahaya pedang Saint Jade terus menebas kepala Lu Ming. Blokir. Lu Ming meraung. Matanya merah saat dia mengeluarkan seluruh kekuatannya. Tangan kirinya berisi kekuatan melahap garis keturunan 9 naga, dan tangan kanannya berisi kekuatan garis keturunan kedua. Pada saat yang sama, ketiga surat wasiat itu diintegrasikan ke dalam tangannya. Bang! Lu Ming menggenggam tangannya dan menangkap pedang Saint Jade. Ledakan. Kekuatan yang menakutkan membuat Lu Ming jatuh ke tanah. Ledakan. Lu Ming menginjak tanah, dan bumi mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Tanahnya seperti gelombang, bergetar hebat. Dalam radius 5 mil, tersapu badai angin dan rata. Telapak tangan Lu Ming masih menggenggam pedang Saint Jade. Mati. Saint Jade meraung dan pancaran pedang meluas. Pedang itu membawa kekuatan yang menakutkan dan menebas Lu Ming. Tanda tanya koma. Telapak tangan Lu Ming menjepit pedang itu dan pedang itu benar-benar mengeluarkan suara mendesis dan percikan 4 warna. Sayangnya, dia tidak bisa menangkapnya pada akhirnya. Pedang itu masih menebas kepala Lu Ming. Apakah aku akan mati di sini? Lu Ming punya pemikiran. Tidak, aku tidak bisa mati. Lu Ming meraung di dalam hatinya. Pada saat ini, Glabella Lu Ming tiba-tiba bersinar dengan sinar cahaya dan jejak petir berenang di sekitarnya. Ini adalah kuali petir. Lu Ming punya pemikiran. Sejak Lu Ming mendapatkan kuali petir itu tertidur dalam kesadarannya. Tidak ada gerakan sama sekali. Sekarang, pada saat Lu Ming menghadapi hidup dan mati, kuali petir akhirnya bergerak. Pada saat ini, Lu Ming sepertinya bisa berkomunikasi dengan kuali petir. Secercah pikirannya sepertinya terhubung dengan kuali petir. Dia bisa mengendalikan kuali petir kapan saja dan melancarkan serangan fatal. Membunuh. Tanpa ragu-ragu, Lu Ming mengendalikan kuali petir dan meledakkannya keluar. Bas. Di lautan kesadarannya, kuali guntur mengeluarkan suara seolah-olah dunia sedang terbelah. Lalu, ia terbang keluar. Pada saat yang sama, kekuatan isap yang mengerikan muncul dari kuali petir. Pada saat itu, vitalitas dan energi esensi Lu Ming yang sebenarnya semuanya diserap oleh kuali petir. Selain inti dan esensi esensialnya, Lu Ming bahkan merasa sebagian dari esensi hidupnya telah diserap oleh kuali petir. Esensi kehidupan mewakili umur. Dengan kata lain, bahkan kekuatan hidup Lu Ming telah diserap oleh kuali petir. Ledakan. Setelah menyerap inti esensial, esensi, dan esensi kehidupan Lu Ming, kuali petir terbang keluar dari celah di antara alisnya. Dentang.
Pedang Saint Jade berubah menjadi abu oleh kuali guntur. Saint Jade terguncang dan memuntahkan darah. Dia dikirim terbang ribuan meter. Bas! Kuali petir terbang ke langit dan menjadi sebesar gunung. Guntur bergemuruh, dan itu seperti kekuatan surga. Kemudian, kuali guntur ditekan. Petir tak berujung menyelimuti seluruh murid keluarga Seng. Lari. Saint Jade meraung dan lari dengan putus asa. Lari. Seng Kong dan yang lainnya melakukan hal yang sama. Mereka melarikan diri dengan sekuat tenaga. Saat ini, mereka sangat ketakutan. Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka mengira bahwa kuali petir yang begitu menakutkan akan tiba-tiba muncul di tubuh Luming. Mereka merasa seperti semut di depan kuali petir ini. Tidak, mereka bahkan bukan semut. Mereka tidak berarti apa-apa seperti debu. Saat ini, mereka sangat ketakutan. Mereka hanya punya satu pikiran di benak mereka, yaitu melarikan diri. Dan EBSP, saat berikutnya, kuali petir ditekan, dan sambaran petir yang tebal mulai menari-nari secara sembarangan. Setelah beberapa saat, kuali petir menyusut dengan cepat dan terbang kembali ke Glabella Luming, menghilang. Saat ini, Luming merasa sangat lemah. Tubuhnya kosong, bahkan tanpa jejak inti esensialnya. Dia telah kehilangan banyak energi esensi dan tubuhnya sangat lemah. Dia bahkan tidak bisa terbang, dan dia jatuh ke tanah. Kuali petir ini terlalu menakutkan. Tidak hanya mengekstraksi yuan sejati dan esensi spiritual normal, tetapi juga mengekstraksi esensi kehidupan. Luming tersenyum pahit. Seorang raja memiliki kehidupan 1000 tahun. Namun, Luming merasa dia baru saja kehilangan 50 tahun hidupnya. 50 tahun hidup adalah kehilangan yang sangat besar. Secercah kesadaranku sepertinya terhubung dengan kuali petir. Hati Luming tergerak. Dia menyadari bahwa secercah kesadarannya dapat dihubungkan dengan kuali petir. Dengan kata lain, Luming bisa mengendalikan kuali petir dan melancarkan serangan jika dia mau. Namun, saat berikutnya, Luming menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Mengontrol kuali petir untuk menyerang. Sungguh sebuah lelucon. Mengesampingkan fakta bahwa satu serangan dari kuali petir dapat menguras seluruh yuan dan esensi ki aslinya, dia akan sepenuhnya lemah dan bergantung pada belas kasihan orang lain. Terlebih lagi, dia telah kehilangan 50 tahun hidupnya sekaligus. Bahkan jika Luming adalah seorang raja, dia tidak akan bisa menggunakannya berkali-kali sebelum hidupnya habis dan dia mati. Kuali petir ini tidak dapat digunakan kecuali benar-benar diperlukan. Namun, ini dapat dianggap sebagai metode tambahan yang menyelamatkan jiwa. Luming berpikir dalam hati. Bas! Pada saat ini, suara sesuatu yang menembus udara terdengar, dan Dandan terbang kembali. Dandan memang luar biasa. Tadi, dia juga berada di bawah naungan kuali petir, tapi tidak terjadi apa-apa padanya. Dandan, bawa aku untuk melihat apakah keluarga Seng sudah mati. Kata Luming. Saat ini, dia sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa berjalan. Seluruh tubuh Dandan memancarkan cahaya redup, dan sedikit bergetar. Kemudian, dengan cepat tumbuh hingga seukuran tangki air. Luming berbaring di atas Dandan, dan Dandan membawa Luming dan terbang ke segala arah. Dalam radius 10 mil, semuanya berantakan, dengan bekas sambaran petir di mana-mana. Di tanah yang berantakan, ada mayat. Para pemuda keluarga Seng yang tersisa semuanya terbunuh oleh kuali petir. Di suatu tempat, Luming melihat tubuh langit suci. Apa? Luming tiba-tiba melihat sosok di tepi jangkauan petir, merangkak ke depan dengan putus asa. Sosok itu compang camping dan seluruh rambutnya terpotong oleh petir. Namun, sekilas Luming tahu bahwa itu adalah Saint Jade. Ketika kuali petir terbang keluar dari Glabella Luming, Saint Jade terlempar ribuan meter jauhnya. Ia kemudian melarikan diri dengan panik, hampir keluar dari area yang ditutupi oleh kuali petir. Oleh karena itu, dia menderita kerusakan paling kecil dan tidak mati untuk beberapa saat. Kaisar Naga Abadi Chapter 527 Bahasa Indonesia. 527 Kekuatan Urat Kristal Upanishad. Ayo pergi. Luming menepuk Dandan dan dia terbang menuju Saint Jade. Melihat Luming terbang, Seng Yu sangat ketakutan. Dia terus berteriak dan merangkak ke depan. Seng Yu, siapa yang mati sekarang? Luming berbaring di atas tubuh Dandan dan terbang di atas Saint Jade, menatapnya dengan dingin. Luming,
Kamu telah membunuh begitu banyak orang dari keluarga Seng. Kamu juga akan mati. Seng Yu meraung. Hehe, entah sudah berapa kali kalian dari keluarga Seng mengatakan hal yang sama. Aku bosan mendengarnya. Lu Ming tersenyum tipis, matanya dipenuhi niat membunuh. Tunggu. Lu Ming, aku mohon padamu. Aku mohon padamu untuk tidak membunuhku. Aku bersumpah darah bahwa aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun tentang apa yang terjadi hari ini. Aku mohon padamu untuk mengampuniku sekali ini saja. Melihat niat membunuh Lu Ming, Seng Yu menjadi takut dan mulai memohon belas kasihan. Saya masih percaya pada orang mati. Lu Ming tidak tergerak. Tidak, jangan, Lu Ming. Saya tahu bahwa ada urat kristal esoterik dalam dimensi sisik setan. Jika Anda membiarkan saya pergi, saya akan memberitahu Anda lokasi venanya. Teriak Seng Yu. Tambang kristal Upanishad yang kuat. Hati Lu Ming bergetar dan matanya bersinar. Tambang kristal kekuatan Upanishad berbeda dari lubang kristal kekuatan Upanishad. Sebuah lubang kristal niat hanya dapat menghasilkan beberapa keping, atau paling banyak beberapa lusin. Namun, urat kristal yang memiliki makna mendalam benar-benar berbeda. Bahkan urat kristal makna mendalam terkecil pun dapat menghasilkan lebih dari 100 keping kristal makna mendalam. Dan ini adalah yang terkecil. Jika ada lebih banyak, tidak akan ada lagi. Ini merupakan godaan besar bagi siapapun. Katakan padaku, di mana kekuatan kristal Upanishad milikku? Lu Ming bertanya dengan suara yang dalam. Selama kamu berjanji padaku bahwa kamu tidak akan membunuhku, aku akan memberitahumu. Kalau tidak, aku tidak akan memberitahumu bahkan jika aku mati. Teriak Seng Yu. Mata Lu Ming berkedip dan dia tampak ragu-ragu. Seng Yu gelisah, takut Lu Ming akan membunuhnya. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Lu Ming berkata, "Oke, saya berjanji. Aku tidak akan membunuhmu. Katakan padaku, di manakah kekuatan urat kristal Upanishad? Bersumpahlah. Aku hanya akan mempercayaimu jika kamu melakukan itu." Seng Yu berseru, "Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Karena kamu tidak percaya padaku, pergilah ke neraka." Niat membunuh Lu Ming sangat kuat. Tunggu, aku akan memberitahumu. Di cincin penyimpananku, ada kartu giok biru yang mencatat lokasi persis tambang kristal itu. Seng Yu berteriak, lalu menatap Lu Ming penuh harap. Aku sudah memberitahumu. Anda hanya perlu mengeluarkan token giok dan Anda akan mengetahuinya. Oh, Lu Ming mengangguk dan menepuk dandan. Hancurkan. Bas. Benda itu berguncang dan menghantam kepala Sein Jade. Ah, Lu Ming, kamu bilang kamu tidak akan membunuhku. Seng Yu meraung, tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia dipukul oleh dandan, dan kepalanya pecah seperti semangka. Aku bilang aku tidak akan membunuhmu, tapi bukan berarti hal lain tidak bisa membunuhmu. Lu Ming bergumam. Dandan, bisakah kamu melepas cincin penyimpanan itu? Lu Ming menepuk dandan lagi. Tubuh dandan bergetar dan seberkas cahaya memancar darinya. Ia menyapu cincin penyimpanan Sein Jade dan terbang ke tangan Lu Ming. Lu Ming sangat gembira. Dia terus mengikuti hukum dan mengambil semua cincin penyimpanan pemuda keluarga Seng lainnya. Sayangnya, esensi darah mereka habis setelah disambar kuali petir, sehingga mereka tidak bisa melahapnya. Kemudian, Lu Ming menemukan iblis itu menundukkan tombaknya di tumpukan batu. Dandan, ayo cepat tinggalkan tempat ini, kata Lu Ming. Baru saja, terjadi keributan besar di sini, dan mungkin menarik makhluk lain. Sekarang Lu Ming sangat lemah, dia pasti akan mati jika ada iblis bersisik, penjaga dewa di Tian, atau penjaga mayat yang datang. Dandan segera membawa Lu Ming dan terbang ke kejauhan. Setelah terbang sejauh puluhan ribu mil, Lu Ming menemukan tempat yang agak terpencil dan memasuki kuil tertinggi. Ada banyak botol dan toples di kuil tertinggi, semuanya adalah pil bermutu tinggi yang dia peroleh dari ahli bela diri lainnya. Lu Ming mengambil pil penyembuhan kelas 1 dan meneguk botolnya. Totalnya ada 9 pil. Dia menelan semuanya dan mulai menyembuhkan. Tubuh fisik Lu Ming telah mencapai peringkat ke-6 dan perlahan pulih. Ketika efek obat menyebar ke seluruh tubuhnya, tingkat pemulihan tubuhnya meningkat pesat. Otot Lu Ming menggeliat perlahan. Pada luka di dadanya, otot-ototnya menggeliat dan otot-otot baru tumbuh perlahan, menutupi luka dan akhirnya menyumbat jantungnya.
Jika tidak, seseorang dapat melihat detak jantungnya dari luar, yang sangat menakutkan. Setelah pil penyembuh dikonsumsi, Luming mengeluarkan botol lain dan menelannya. 1 jam kemudian, Luming menghela nafas lega. Luka-lukanya akhirnya stabil. Kali ini, sangat berbahaya. Luming menghela nafas. Sejujurnya, kali ini di luar ekspektasinya. Dia ingin membunuh Saint Jade setelah dia mendapatkan lebih banyak kristal spiritual tertinggi dan mencapai ranah Raja Bela Diri LV4. Dia tidak menyangka akan disergap oleh Saint Jade. Terlebih lagi, poin kuncinya adalah Saint Jade sebenarnya memiliki senjata roh seperti jaring di tubuhnya, yang dengan sempurna melawan Dandan dan membuatnya kehilangan efeknya. Jika tidak, dengan adanya Dandan, Luming juga bisa keluar dari pengepungan. Itulah mengapa Luming berada dalam bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya dan hampir dibelah dua oleh Saint Jade. Jika bukan karena kuali petir, dia pasti sudah mati. Luming menduga bahwa kuali guntur telah menjadikannya sebagai tempat berlindung sementara. Ia tidak ingin dia mati, jadi itu membantu Luming di saat kritis. Kedepannya saya harus lebih berhati-hati. Saya tidak boleh gegabah dan tidak boleh meremehkan orang lain. Luming berpikir dalam hati. Segera setelah itu, dia mulai mengedarkan teknik naga perang yang sebenarnya untuk pulih. Sekarang, tubuh Luming kosong, tanpa jejak inti esensial. Topan kididantiannya telah berhenti beredar sepenuhnya dan tidak bergerak. Luming terus-menerus mengedarkan teknik naga perang yang sebenarnya, tetapi topan ki tetap tidak bergerak. Namun, Luming tidak berhenti. Dia terus mengedarkan teknik naga perang yang sebenarnya. 1 jam kemudian, di bawah upaya gigih Luming, topan itu akhirnya bergerak dan mulai berputar perlahan. Perlahan, secerca esensi klasik lahir dari pusaran tersebut. Itu mengalir melalui meridian Luming dan beredar ke seluruh tubuhnya. Baiklah, dengan secerca esensi sejati, segalanya akan menjadi lebih mudah. Luming mengeluarkan setumpuk kristal roh kelas atas dan mulai menyerap energi spiritual di dalamnya untuk mempercepat pemulihannya. Begitu saja, Luming memulihkan inti esensialnya sambil menyembuhkan luka-lukanya. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. 3 hari kemudian, kondisi Luming telah pulih ke puncaknya. Luka di tubuhnya juga sudah sembuh. Tentu saja, 50 tahun kehidupan yang telah hilang tidak dapat dipulihkan. Luming duduk bersila, memainkan kartu giok biru di tangannya, tenggelam dalam pikirannya. Tablet giok ini adalah salah satu yang mencatat lokasi urat kristal esoterik yang disebutkan Saint Jade. Luming telah melihatnya sebelumnya. Memang ada peta di dalamnya. Lokasi vena kristal esoteris ditandai. Namun, Luming tidak segera bergegas ke sana. Apakah Seng Yu benar-benar baik hati yang memberitahuku lokasi urat kristal esoteris? Bahkan jika itu demi hidupku, aku tidak punya pilihan selain berhati-hati terhadap jebakan apapun. Luming merenung. Kaisar Naga Abadi Chapter 528 Bahasa Indonesia. 528 LV4 Kerajaan Bela Diri. Luming merenung dalam hatinya apakah ada jebakan. Namun, dia tidak mau menyerah begitu saja. Itu adalah urat kristal dengan makna mendalam yang berisi setidaknya 100 keping. 100 keping kristal niat bernilai sekitar 100.000 kristal roh tingkat tertinggi. Meskipun harganya tidak terlalu mahal, seseorang tidak dapat mengukur nilai kristal niat. Di pasaran, meskipun Anda memiliki 100.000 kristal roh tingkat tertinggi, Anda mungkin tidak dapat membeli 100 kristal niat. Ada harga tetapi tidak ada pasar. Dan EBSCP, terlebih lagi, ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa kristal niat kelas menengah akan muncul di urat kristal niat. Luming pasti tidak mau ketinggalan. Apapun. Saya akan meningkatkan kultivasi saya terlebih dahulu. Saat aku mencapai ranah Raja Bela Diri LV4 dan memasuki ranah Raja tingkat bawah, tidak akan banyak ranah Raja yang bisa membunuhku. Mata Luming bersinar. Kemudian, dia mengeluarkan semua cincin penyimpanan 17 pemuda dari keluarga Seng, memilah kristal spiritual tingkat tertinggi di dalamnya, dan menghitungnya. 820.000 kristal spiritual tertinggi. Di dalam cincin penyimpanan 17 pemuda dari keluarga Seng, terdapat 820.000 keping kristal spiritual tertinggi. Luming sangat gembira. Ini adalah pertama kalinya dia memiliki begitu banyak kristal roh kelas atas.
Saint Jade sendiri telah menyumbangkan 210.000 keping. Lu Ming menyimpan kristal roh kualitas terbaik dengan senang hati. Dia belum memeriksa barang lainnya. Baiklah, mari kita mulai terobosannya. Mata Lu Ming berbinar. Dia melambaikan tangannya dan 50.000 keping kristal spiritual kelas atas muncul. Bang, bang, bang. Semua 50.000 kristal spiritual tertinggi meledak, dan ki spiritual yang kaya dilahap oleh garis keturunan 9 naga. Ki spiritual yang tak ada habisnya diubah menjadi inti esensial dan Lu Ming mulai menerobos ke alam Raja Bela Diri tingkat keempat. Ada garis pemisah antara ranah Raja Bela Diri LV3 dan LV4. Menerobos akan sangat meningkatkan kekuatan seseorang, tapi itu juga sangat sulit. 50.000 keping kristal spiritual kelas atas tidaklah cukup. Lu Ming mengeluarkan 50.000 keping lagi. Dengan cara ini, 50.000 diikuti oleh 50.000, Lu Ming telah melahap total 250.000 keping kristal spiritual kelas atas. Ledakan, ledakan. Pada saat ini, tubuh Lu Ming terus-menerus mengeluarkan suara gemuruh. Topan di dantiannya berputar dengan liar, dan inti esensial yang kaya dan kental itu seperti air sungai besar, bergemuruh dan bergemuruh. 2 jam kemudian, Lu Ming tiba-tiba membuka matanya. Di matanya, 2 cahaya tombak meledak. Saya akhirnya berhasil menembus alam Raja Bela Diri tingkat keempat. Lu Ming keluar dari kuil tertinggi dan muncul di puncak gunung. Ledakan. Lu Ming mengedarkan esensi klasiknya dan menghentakkan kakinya. Kaki yang penuh esensi vital menginjak puncak gunung. Puncak gunung seakan dibombardir dengan beban ratusan juta pon. Ia mengeluarkan suara gemuruh yang keras dan kemudian tiba-tiba meledak. Kerikil beterbangan dan debu memenuhi udara. Ini seperti akhir dunia. Dengan satu langkah, puncak gunung setinggi 1000 meter meledak berkeping-keping. Itu sangat menakutkan. Lu Ming melayang di udara, dengan hati-hati merasakan inti penting dalam tubuhnya. Alam Raja Bela Diri LV4 memang kuat. Kekuatan vitalitas asli adalah 7 kali lipat dari alam Raja Bela Diri LV3. Namun, kekuatan tempurku belum meningkat banyak. Lu Ming bergumam. Prajurit Raja tingkat rendah biasa tingkat 4 tingkat lebih kuat dari Raja tingkat 3. Misalnya, Seng Jiang pernah menjadi Raja Bela Diri puncak LV4, yang berarti kekuatan tempurnya 2 tingkat lebih tinggi dari rata-rata Raja Bela Diri puncak LV3. Namun, Lu Ming telah menerobos ke ranah Raja Bela Diri LV4, tetapi kekuatan tempurnya tidak meningkat 2 tingkat. Alasan mengapa Raja Bela Diri LV4 begitu kuat adalah karena esensi sejatinya jauh lebih kental dan kuat. Alasan lainnya adalah dia punya kemauan. Alam niat Raja tingkat rendah telah memasuki tingkat pertama yang lebih rendah, yang sangat meningkatkan kekuatan pertempuran seseorang. Namun, keinginan Lu Ming telah mencapai tingkat yang lebih rendah dari level 1. Sekarang dia telah mencapai alam Raja Bela Diri tingkat keempat, tidak ada peningkatan dalam keinginannya. Oleh karena itu, kekuatan tempur Lu Ming tidak meningkat 2 tingkat tetapi lebih dari 1 tingkat. Lu Ming memperkirakan bahwa jika dia berusaha sekuat tenaga sekarang, dia tidak akan lebih lemah dari Raja Bela Diri tingkat 6 tahap awal. Seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk melarikan diri dari puncak Raja Bela Diri LV6. Ketika konsep apiku memadatkan rune niat, kekuatan tempurku akan meningkat pesat. Lu Ming merenung. Masih ada 570.000 keping kristal spiritual kelas atas. Saya akan menyimpannya untuk saat ini. Saya akan membutuhkannya di banyak tempat setelah saya keluar. Sekarang, mari kita pergi ke tambang kristal Upanisad kekuatan itu dan melihatnya. Lu Ming berubah menjadi aliran cahaya dan terbang dengan kecepatan tinggi ke alamat yang tertera di kartu jade. Setelah terbang sekitar 1 juta mil, dia dikelilingi oleh pegunungan yang tak terbatas. Di pegunungan, ada banyak suku iblis berskala. Namun, suku iblis berskala di sini semuanya adalah suku besar dengan lebih dari 10.000 anggota. Ada banyak eksistensi kuat di antara mereka. Lu Ming tidak berani berpikir untuk menyerang suku iblis berskala besar sendirian. Jika Raja Ras Iblis bersisik tahap akhir muncul, dia pasti sudah mati. Itu di area ini. Mata Lu Ming berbinar. Menurut tanda di peta, seharusnya berada di area ini. Lu Ming terbang tinggi di langit dan bersembunyi di balik awan. Dia menahan auranya dan menyatu dengan awan. Kemudian, inti esensialnya melonjak dan awan perlahan terbang ke depan.
Lu Ming mengalihkan pandangannya ke bawah. Setelah beberapa saat, itu di sana, tiba-tiba, mata Lu Ming berbinar. Di antara gunung-gunung di bawahnya, terdapat sebuah puncak gunung kecil yang sangat aneh. Puncak lainnya ditutupi rumput hijau subur dan pepohonan. Semua tumbuhan di puncak gunung kecil ini berwarna merah menyala, seolah seluruh puncak gunung terbungkus api. Gunung kecil ini adalah tujuan tambang kristal yang disebutkan Seng Yu. Lu Ming tidak segera keluar. Sebaliknya, dia terus bersembunyi di awan dan melayang sambil mengamati sekelilingnya. Sesaat kemudian, dia menemukan sesuatu. Di puncak gunung terdekat, Lu Ming melihat sesosok tubuh melintas. Kemudian, Lu Ming merasakannya dengan cermat. Memang benar, ada sejumlah besar aura seniman bela diri di pegunungan sekitarnya. Setidaknya ada 100 orang. Orang-orang ini menyembunyikan aura mereka. Jika bukan karena penginderaan hati-hati Lu Ming, dia tidak akan bisa merasakannya. Memang ada jebakan. Orang-orang ini kemungkinan besar berasal dari keluarga Seng. Seng Yu itu benar-benar punya niat buruk. Dia menipuku di sini. Jika aku terburu-buru keluar seperti ini, aku pasti akan hancur berkeping-keping. Namun, apa yang coba dilakukan orang-orang dari keluarga Seng dengan bersembunyi di pegunungan sekitarnya? Menunggu siapa? Mata Lu Ming berkedip dan berbagai pemikiran melintas di benaknya. Segera, dia menahan auranya dengan sekuat tenaga dan berusaha untuk tidak memancarkan aura apapun agar tidak ketahuan oleh keluarga Seng. Lu Ming mengendalikan awan dan berputar di langit area ini, menunggu. Di salah satu puncak gunung, di bawah pohon kuno, ada beberapa sosok muda yang duduk bersila. Apa-apaan ini? Mengapa Seng Yu itu belum datang? Ini sudah melewati waktu yang disepakati. Salah satu pemuda jangkung berkata dengan tidak senang. Saya menerima kabar bahwa pria itu mengejar seorang pria bernama Lu Ming. Dia berjuang untuk memberikan kontribusi di depan Tuan Muda Xing Chen. Pemuda lain dengan wajah pucat mencibir. Pria itu, Seng Yu, hanya ingin menyanjung Tuan Muda Xing Chen setiap hari. Lupakan saja, kehilangan beberapa lusin orang di sisinya bukanlah masalah besar. Dia bisa datang atau tidak. Pemuda jangkung itu mendengus. Kemudian, mereka mulai membicarakan hal lain dengan suara pelan. Kaisar Naga Abadi Chapter 529 Bahasa Indonesia. 529 Pertempuran Kacau. Waktu berlalu. Sehari berlalu dalam sekejap mata, tapi tidak ada gerakan sama sekali. Saat malam tiba di hari kedua, serangkaian suara yang menusuk udara terdengar dari jauh. Mereka adalah orang-orang dari Sekte Mayat Surgawi. Mata Lu Ming menyipit. Di kejauhan, setidaknya 50 peti mati beterbangan. Sepertinya orang-orang dari keluarga Seng ada di sini untuk menyergap orang-orang dari Sekte Mayat Surgawi. Menarik. Mata Lu Ming berbinar. Bas. Dan EBSP, suara mendesing. Lebih dari 50 peti mati menuju ke arah tambang kristal. Pada saat berikutnya, mereka semua melayang di atas kekuatan tambang kristal Upanishad. Dan EBSP, kakak. Beberapa semak terbuka, dan beberapa penjaga mayat berjubah hitam keluar. Hehe, sepertinya beritanya benar. Ada lapisan kristal yang kuat di sini. Seorang penjaga mayat tertawa dingin. Ayo mulai menggali. Kata penjaga mayat lainnya. Pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Di sekitar tambang kristal esoteris, prasasti tiba-tiba muncul dan bersinar dengan cahaya terang. Dalam sekejap, itu membentuk perisai cahaya besar, menyelimuti orang-orang dari Sekte Mayat Surgawi. Tidak bagus, ini formasi prasasti, mundur. Seorang penjaga mayat berteriak dan mengendalikan mayat halus itu untuk bergegas keluar. Suara mendesing. Suara mendesing. Pedang cahaya tiba-tiba muncul di perisai cahaya dan menusuk penjaga mayat dan mayat yang dimurnikan. Ledakan. Ledakan. Suara ledakan terdengar, dan penjaga mayat serta mayat yang dimurnikan diledakkan kembali. Bas. 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 Pada saat ini, sosok-sosok bergegas keluar dari hutan sekitarnya. Lebih dari 100 sosok mengepung orang-orang dari Sekte Mayat Surgawi. Penjaga Surgawi di Tian. Sial, kamu dari keluarga Seng. Kami telah ditipu. Seorang penjaga mayat meraung. Sudah terlambat bagimu untuk mengetahuinya sekarang. Kalian dari Sekte Mayat Surgawi, jadilah hadiahku. Di keluarga Seng, pemuda jangkung itu tertawa. Jelas sekali,
Mereka adalah pemimpin keluarga Seng. Isi daya. Seorang penjaga mayat meraung. Dan EBSCP, kakak. Lebih dari 50 mayat halus muncul dari lebih dari 50 peti mati, dan rantai mereka ditembakkan ke arah perisai. Kendalikan susunannya dan bunuh para dari sekte mayat surgawi itu. Di keluarga Seng, pemuda berwajah pucat memberi perintah. Segera, 36 orang terbang mengelilingi formasi prasasti. Esensi sejati menyembur keluar, mengendalikan formasi prasasti untuk menyerang. Saat prasasti itu bertarung, cahayanya menjadi semakin menyilaukan. Sinar pedang Ki terbentuk dan menyerang sekte mayat surgawi dan mayat yang dimurnikan. Ledakan, ledakan. Untuk sesaat, suara gemuruh terus berlanjut. Ada yang salah. Saat ini, pemuda dengan wajah agak pucat berbicara. Apa yang salah? Pemuda jangkung itu bertanya. Jumlah penjaga jenazah tidak tepat. Hanya ada 20 penjaga mayat di barisan. Meskipun ada 50 peti mati, hanya ada satu mayat halus di setiap peti mati sekarang. Pemuda berwajah pucat itu mengerutkan kening. Kemudian, matanya tiba-tiba berkedip dan dia berteriak, "Tidak bagus, hanya sebagian dari orang-orang sekte mayat surgawi yang masuk." Apa? Pemuda jangkung itu tercengang. Hehe, Elang Suci, otakmu masih gesit seperti biasanya. Saat ini, tawa dingin tiba-tiba datang dari langit. Bas. Dan EBSCP, suara mendesing. Dari segala arah, suara hentakan udara terdengar, dan penjaga mayat berjubah hitam muncul satu demi satu. Di keempat penjuru, setidaknya ada 30 penjaga mayat. Setiap penjaga mayat diikuti oleh 2 atau bahkan 3 mayat yang dimurnikan. Mereka membentuk pengepungan, mengelilingi keluarga Seng di tengah. Semua orang dari keluarga Seng menjadi pucat. Hehehe. Seorang penjaga mayat dengan tahi lalat hitam di antara alisnya mencibir ketika dia melihat orang-orang di keluarga Seng. Ketika saya menerima berita itu, saya merasa itu sedikit aneh. Untuk berjaga-jaga, saya memanggil sekelompok orang untuk pergi dulu. Benar saja, ini adalah jebakan yang dibuat oleh keluarga Seng Anda. Tidak mudah membunuh kita. Jadi bagaimana jika kalian semua tahu? Sebagian anak buahmu akan terjebak dalam formasi. Jika kamu kehilangan sebagian dari pasukanmu, kamu akan tetap mati. Elang Suci muda dengan wajah agak pucat berkata dengan dingin. Ah, benarkah? Hari ini, kamulah yang akan mati. Membunuh. Mata penjaga mayat dengan tahi lalat itu bersinar dengan kekerasan dan niat membunuh saat dia meraung. Membunuh. Membunuh. Para penjaga mayat meraung ketika mayat-mayat halus itu melambaikan rantai mereka dan menyerang keluarga Seng. Membunuh. Elang Suci juga meraung, dan aura kekerasan menyebar dari tubuhnya. Lengannya bergetar, dan seperti seekor Goshauk, ia menyerang penjaga mayat dengan tahi lalat di antara alisnya. Kekuatannya yang kuat terlihat sepenuhnya. Tingkat budidayanya berada di tahap tengah alam Raja Bela Diri ke-55-6. Membunuh. Penjaga mayat dengan tahi lalat di antara alisnya berteriak dengan dingin. Di sampingnya, 2 mayat halus, keduanya berada di tahap tengah alam Raja Bela Diri LV6, menyerang Elang Suci. Pada saat yang sama, pemuda dengan tahi lalat di antara kedua alisnya juga menyerbu ke arah Elang Suci. Kekuatan tempur yang dia tunjukkan juga sangat menakutkan. Dia juga seorang Raja Bela Diri LV6 tingkat menengah. Ledakan, ledakan. Dengan beberapa ledakan, Elang Suci melawan 2 mayat halus dan penjaga mayat dengan level yang sama sendirian, tidak dirugikan sama sekali. Dalam hal kekuatan tempur, para jenius dari keluarga Seng lebih unggul. Keuntungan sekte mayat surgawi adalah mayat mereka yang dimurnikan. Mereka memiliki sejumlah besar mayat halus, dan mereka kebal serta tidak takut mati. Ledakan, ledakan, dan EBSCP, ledakan terus terdengar saat kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit. Penjaga mayat dalam formasi prasasti juga mengendalikan mayat yang dimurnikan untuk menyerang formasi prasasti. Namun, dalam pertarungan prasasti, mereka sangat kuat dan tidak dapat dipatahkan dalam waktu singkat. Saya tidak menyangka bahwa saya akan terjebak dalam pertempuran hebat. Luming menahan auranya dan berdiri diam, memperhatikan dengan tenang. Bang, bang, dan EBSCP, pada saat ini, tanah di sekitar tambang kristal maksud mulai naik dan turun. Binatang iblis mirip Black Panther muncul dari tanah, dan saat mereka mengayunkan cakarnya, tanah mulai retak.
Tidak bagus, mayat iblis ini mencoba menghancurkan fondasi formasi. Elang suci itu berteriak, serang mayat iblis itu. Pemuda jangkung dari keluarga Seng berteriak. Awalnya, 36 pemuda dari keluarga Seng yang mengendalikan formasi tidak lagi peduli untuk mengendalikan formasi. Mereka mulai menyerang mayat iblis. Namun, karena basis formasi telah hancur sebagian, kekuatan formasi prasasti telah sangat melemah. Dalam formasi tersebut, mayat yang dimurnikan menyerang dengan lebih gila lagi, menyebabkan formasi tersebut bergetar hebat seolah-olah akan runtuh kapan saja. Brengsek, elang suci itu menggeram. Mati. Penjaga mayat dengan tahi lalat mengendalikan mayat halus dan menyerang elang suci. Kedua penjaga mayat itu memblokir di depannya dan menyerang tanpa rasa takut. Serangan elang suci mendarat di mayat yang dimurnikan, tapi itu hanya meninggalkan sedikit luka. Penjaga mayat itu sendiri bersembunyi di baliknya dan menyerang dengan dingin. Ah! Saat ini, seseorang berteriak. Seseorang dari keluarga Seng telah terbunuh. Serang penjaga mayat, jangan bertarung dengan mayat yang dimurnikan. Elang suci itu meraung. Ledakan. Pada saat ini, formasi prasasti di bawah benar-benar runtuh. Penjaga mayat dan mayat halus di dalam formasi bergegas keluar dan bergabung dalam pertempuran. Tiba-tiba, keluarga Seng berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dari waktu ke waktu, para ahli dari keluarga Seng akan dibunuh. Namun, Sekte Mayat Surgawi juga tidak bersenang-senang. Penjaga mayat Sekte Mayat Surgawi relatif lemah, dan dalam pertempuran yang kacau, mereka mudah disergap. Oleh karena itu, penjaga mayat dari Sekte Mayat Surgawi dibunuh dari waktu ke waktu. Kaisar Naga Abadi Chapter 530 Bahasa Indonesia 530 Luming mengambil tindakan. Selama penjaga mayat dari Sekte Mayat Surgawi mati, mayat halus yang dia kendalikan akan menjadi tidak berguna. Oleh karena itu, orang-orang dari keluarga Seng menyerang penjaga mayat dengan sekuat tenaga. Membunuh, membunuh, membunuh. Kedua belah pihak sudah berada dalam hiruk-pikuk pembunuhan. Energi meledak, rantai besi melintasi langit, dan ki darah memenuhi udara. Orang-orang terus-menerus terbunuh dan jatuh ke tanah. Namun secara keseluruhan, keluarga Seng berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Tak lama kemudian, puluhan orang tewas. Keluarga Seng memiliki total sekitar 100 orang, sedangkan Sekte Mayat Surgawi hanya memiliki 50 penjaga mayat. Setiap penjaga mayat memiliki 2 hingga 3 mayat yang dimurnikan, sehingga jumlah totalnya mendekati 200. Membunuh. Elang suci mengenakan sepasang sarung tangan senjata roh, dan pancaran cakarnya sangat mengejutkan. Cakarnya terus-menerus ditebas seolah bisa menghancurkan segalanya. Namun, kedua mayat halus itu menahannya dengan erat. Di belakangnya, penjaga mayat dengan tahi lalat di dahinya terus melancarkan serangan diam-diam. Brengsek, mata elang suci memerah karena niat membunuh. Ia melolong ke langit dan bergegas, mengabaikan rantai besi yang datang ke arahnya. Puci, sebuah rantai logam menembus bahunya. Elang suci memekik dan mengambil kesempatan itu untuk bergegas melewati 2 mayat halus itu dan bergegas menuju penjaga mayat dengan tahi lalat di antara alisnya. Mati, sosok elang suci itu secepat kilat, dan cakarnya menembus kehampaan, mencakar jantung penjaga mayat itu. Jejak keterkejutan melintas di mata penjaga mayat dengan tahi lalat di antara alisnya. Dia dengan marah menebas dengan pedang di tangannya, mencoba yang terbaik untuk memblokir elang suci. Selama dia bisa memblokir serangan elang suci, 2 mayat halus itu akan bisa tiba. Namun, kekuatan tempur dari penjaga mayat itu sendiri pada awalnya tidak tinggi, dan bagaimana bisa dibandingkan dengan seorang jenius seperti elang suci. Penjaga mayat dengan tahi lalat di antara alisnya mencoba yang terbaik, tapi dia tetap tidak bisa memblokirnya. Dengan puff, darah berceceran di mana-mana. Salah satu lengannya telah dirobek oleh elang suci. Pada saat ini, 2 mayat halus tiba. Bunuh, bunuh, bunuh dia. Penjaga mayat dengan tahi lalat di dahinya meraung. Kedua penjaga mayat tanpa rasa takut menyerang elang suci. Bahu Secret Hawk telah tertusuk rantai besi, jadi kekuatannya sedikit melemah. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk melawan. Ah! Pada saat ini, teriakan mengejutkan terdengar. Seng Chong. Elang suci itu meraung. Kali ini, ada 3 orang di keluarga Seng yang telah mencapai ranah Raja Bela Diri Level 6.
Seng Ying, pemuda jangkung itu, dan Seng Chong. Namun, Sekte Mayat Surgawi juga memiliki 3 penjaga mayat kerajaan bela diri LV6 dan 7 mayat halus. Pada saat ini, Seng Chong dikelilingi oleh 3 mayat halus dari kerajaan bela diri LV6. Pada akhirnya, dia tertusuk rantai dan diubah menjadi saringan. Dengan jatuhnya Raja Bela Diri LV6, moral keluarga Seng sangat berkurang. Semakin banyak orang terbunuh. Totalnya, lebih dari 50 orang tewas di tempat. Mundur, mundur. Elang suci itu meraung. Jika ini terus berlanjut, keluarga Seng mungkin akan dimusnahkan sepenuhnya. Tidak mudah untuk pergi. Penjaga mayat dengan tahi lalat di keningnya sangat marah. Penjaga mayat terus mengendalikan mayat-mayat yang dimurnikan dan membunuh anggota keluarga Seng. 50 orang yang tersisa dari keluarga Seng berkumpul dan bergegas ke satu arah. Orang-orang dari keluarga Seng berkumpul dan ingin mundur. Bahkan orang-orang dari Sekte Mayat Surgawi tidak dapat menghentikan mereka. Setelah meninggalkan beberapa mayat lagi dari keluarga Seng, dia berhasil keluar dari pengepungan dan berlari ke kejauhan. Dari Sekte Mayat Surgawi, aku, Elang Suci, akan mengingat hutang ini. Suara itu datang dan orang tersebut menghilang. Setidaknya kalian lolos dengan cepat. Mata penjaga mayat dipenuhi api saat dia melanjutkan, cepat dan kumpulkan mayat keluarga Seng. Bawa mereka kembali dan saring menjadi mayat yang dimurnikan. Juga, cepatlah dan gali kristal tujuan di gunung ini. Perintah pemuda berwajah tahi lalat itu dengan keras. Ketika keluarga Seng kembali, mereka pasti akan mengirimkan bala bantuan. Mereka harus bergegas. Penjaga mayat yang tersisa dengan cepat bergerak. Sementara itu, penjaga mayat dengan tahi lalat di alisnya berdiri di udara dan mengedarkan teknik budidayanya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Lengannya baru saja dirobek oleh elang suci, dan vitalitasnya sangat rusak. Dia bahkan tidak menyadari bahwa awan perlahan melayang di atas kepalanya. Lu Ming tersembunyi di awan. Mata Lu Ming berkedip dengan niat dingin dan membunuh. Ya, dia akan mengambil tindakan. Di antara para penjaga mayat ini, hanya sedikit di alam Raja Bela Diri ke-55-6 yang merupakan ancaman baginya. Selama dia membunuh beberapa dari mereka dengan serangan yang menggelegar, penjaga mayat lainnya tidak perlu takut. Secara khusus, Lu Ming tidak akan melewatkan kesempatan bagus ini. Tanpa suara, tombak penakluk iblis muncul di tangannya. Saat berikutnya, serangan jalur Gokudo. Lu Ming berubah menjadi seberkas cahaya tombak dan menembak ke arah penjaga mayat dengan tahi lalat di tengah alisnya dari awan dengan kecepatan yang menakutkan. Tidak bagus. Penjaga mayat dengan tahi lalat di dahinya tiba-tiba merasa khawatir, tapi sudah terlambat. Puci. Kepala penjaga mayat dengan tahi lalat di antara alisnya meledak. Dia dibunuh oleh Lu Ming dalam satu gerakan. Tidak bagus, serang musuh. Penjaga mayat lainnya bereaksi dan meraung kaget dan marah. Mereka mengendalikan mayat yang dimurnikan dan menerkam Lu Ming. Namun, Lu Ming menggunakan 9 langkah-langkah naga dan bergegas ke langit. Dengan lambaian tangannya, kilat di langit berkumpul. Mati. Lu Ming menurunkan telapak tangannya, dan kilat memenuhi langit, menyambar penjaga mayat di bawah. Tidak peduli apakah itu penjaga mayat atau mayat yang dimurnikan, mereka semua sangat takut pada petir. Tanda tanya koma. Para penjaga mayat di bawah tingkat raja berteriak ketika mereka disambar petir. Sejumlah besar ki mayat dilepaskan dari tubuh mereka, dan mereka jatuh ke tanah dan mati. Dan meskipun penjaga mayat yang berada di tingkat raja ke atas tidak mati, mereka menderita luka dengan tingkat yang berbeda-beda. Membunuh. Lu Ming memegang tombak panjangnya dan menyerang kelompok penjaga mayat. Dia sengaja menghindari 2 penjaga mayat kerajaan bela diri LV6 dan mayat halus mereka, dan fokus membunuh penjaga mayat kerajaan bela diri LV4 dan LV5. Pof. Langkah menghentakkan surga 9 naga Lu Ming begitu cepat sehingga dia dengan mudah menghindari mayat yang dimurnikan dan menyerang penjaga mayat. Hal ini membuat mayat penjaga mayat menjadi tidak berguna. Sial. Kedua penjaga mayat kerajaan bela diri LV6 sangat marah. Dari Sekte Mayat Surgawi, mati. Mata Lu Ming dipenuhi dengan niat membunuh. Dia memikirkan Zuang Tua dan 49 orang lainnya yang datang bersamanya dari timur. Dia pernah bersumpah untuk membalaskan dendam mereka. Suara mendesing.
Cahaya tombaknya menusuk dengan keras, dan dua orang lainnya terbunuh. Mundur, kalian mundur, kami akan membunuhnya. Teriak penjaga mayat kerajaan bela diri LV6. Dua penjaga mayat kerajaan bela diri LV6 mengendalikan 5 mayat halus dan mengepung Luming. Mereka melambaikan rantai besi untuk menghalangi pelarian Luming. 3 penjaga mayat tingkat raja yang lebih rendah dengan cepat mundur. Adapun penjaga mayat di bawah tingkat raja, mereka semua sudah mati. Dalam pertempuran dengan keluarga Seng barusan, Sekte Mayat Surgawi hanya kehilangan selusin penjaga mayat, dan masih ada lebih dari 30 orang yang tersisa. Tapi sekarang, dalam sekejap mata, Luming telah membunuh 5 dari mereka. Luming hanyalah musuh bebuyutan mereka. Yang terpenting adalah penjaga mayat dengan tahi lalat di antara alisnya telah dibunuh oleh Luming dalam satu gerakan. Tidak ada yang bisa menahan Luming. Itulah mengapa Luming membunuh begitu banyak orang seolah-olah dia sedang memotong melon dan sayuran. Aku akan membunuhmu sekarang. Luming menatap kedua penjaga mayat Raja Bela Diri LV6. Tombak panjang itu tersapu dan memutus rantai di sekelilingnya. Dandan, hancurkan. Saat berikutnya, Luming menepuk Dandan. Bas! Dandan langsung terbang keluar, menerobos rantai besi, dan menghancurkan kepala penjaga mayat.